Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mari kita lanjutkan kuliah kita tentang perancangan pabrik kimia ya. Hari ini kita sudah sampai pada bab 4. Bab 5 tentang batch proses. Dan ini penting untuk kita pelajari tentang Gantt chart ya, tata waktu. Jadi kalau nanti Anda merancang proses batch agar dapat menjamin kontinuitas pabrik, maka Anda harus membuat schedule ya, Gantt chart ya, Gantt chart. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah bisa. Sudah ya. Sudah bisa, Pak. Oke. Nah, perhatikan Gantt chart untuk proses batch sederhana berikut. Jadi kita punya siklus ya, batch yang digambarkan dalam PFD. Ini ya, PFD, proses flow diagram, dan yang di bawah ini adalah Gantt chart ya. Gantt chart. Nah, step-step daripada Gantt chart ya, step-step daripada proses batch ini sebagai berikut. Terdiri dari reaktor filling ya, pengisian dan pengisian reaktor, dan preheating ya, umpan. Jadi ini isi dan pemanasan awal ya. Jadi ada preheating dan filling ya, ada preheating dan filling. Ini perlu waktu. Setelah sebelum masuk ke reaktor, ini kondisinya suhunya dikondisikan pada suhu TR in ya, reaktor inlet temperature. Nah, kira-kira waktu pengisian dan preheatnya ini berapa? Nah, ini kalau digambarkan perlu waktu sekian nih, yang warna saya arsir ya. Ini. Nah, setelah itu ada reaksi di sini. Reaksi perlu waktu agak lama ini ya, lebih lama dari pengisian dan preheating. Setelah itu pengosongan dan pendinginan produk. Pengosongan dan pendinginan.
ya. Nah, di sini ada pompa ya. Nah, ketika ketika tadi proses reaksi tadi kan diawali dengan preheating ya. Di sini menggunakan ini ya. Nah, untuk menjaga suhu reaksi, maka di dalam reaktor ini dilengkapi dengan jaket nih ya, reaktor ini. Nah, awalnya supaya suhunya terjaga digunakan steam. Awalnya supaya suhunya terjaga. Steam yang dialirkan di dalam jaket. Lalu setelah proses reaksi selesai, ya, setelah proses reaksi selesai, maka dilanjutkan dengan pengosongan juga pendinginan. Nah, ini ada pendinginan menggunakan cooling ya, jadi diganti. Nah, lalu pendinginan ada di sini ya. Lanjutkan dengan batch distillation ya, destilasi batch. Nah, di sini terjadi batch distillations. Kita dapatkan produk atas ini yang di uap yang diembunkan. Ini sebagai produk utama, sedangkan bottom produknya ini sebagai residu. Nah, jadi untuk melaksanakan proses batch ini total waktunya sekian. Nah, ini total waktunya. Ya, sekian total waktunya. Setelah selesai destilasi batch, ulangi lagi pengisian dan preheating. Ya, pengisian dan preheating. Lalu reaksi, ulangi lagi reaksi. Ya. Lalu pengosongan dan pendinginan. Ya, pengosongan dan pendinginan dan seterusnya sampai batch destilasi lagi. Jadi total waktunya kira-kira kalau dibuat gancarnya seperti ini, panjang ya. Panjang. Nah, untuk pabrik itu continue ya, kebanyakan continue, apalagi kalau kapasitasnya besar. Nah, sedangkan proses continue itu memerlukan umpan ya yang menerus ya, sinambung. Maka supaya waktu tunggunya itu tidak terlalu lama, Anda harus bisa membuat gancat ini lebih lebih baik, sehingga waktu secara keseluruhannya itu menjadi lebih pendek gitu ya, lebih efisien, lebih pendek. Misalkan awalnya 10 jam, Anda bisa buat schedule gancat yang menjadi 5 jam misalnya. Jadi
Ini nanti salah satu tugas chemical engineer ya, nanti membuat gancat. Nah, ini yang proses yang tadi dijelaskan, ini kita tinjau kembali ya, overlapping ya, batch. Jadi dengan membuat overlap antar batch tadi ya, maka bisa mengurangi ya waktu siklus, bisa mengurangi dengan overlapping. Nah, cuman kita harus perhatikan overlappingnya di mana nih. Tadi pengisian dan preheating, lalu reaksi, lalu pengosongan dan pendinginan, ya kan? Lalu dilanjutkan dengan batch. Nah, selama batch distillation ya, ini selama batch distillation, ini saya buat warna lain aja, batch distillation. Selama batch distillation ini warna biru muda, ini batch distillation. Ini proses pengisian jalan lagi. Ya, ini jalan. Jadi ada overlap nih di sini. Jadi nggak nunggu total siklus selesai. Ya, overlap. Terus setelah isi, reaksi, lalu pengosongan. Nah, ini lanjut kan ya, ini kan lanjut ke sini, ini langsung lanjut. Jadi destilasinya, batch destilasinya itu jalan terus ya. Setelah selesai untuk batch reaktor pertama, langsung lanjut untuk batch reaktor yang kedua. Berarti siklusnya kan jadi lebih pendek ya dengan overlapping ini, overlapping batch, maka bisa memperpendek siklus batch, waktu siklus batch. Nih, mulai lagi dan seterusnya. Contoh 541 tentang kapasitas reaktor ya. Tentukan kapasitas reaktor untuk batch berikut. Jadi kita punya waktu pengisian 0,25 jam, waktu reaksi 2,5 jam, waktu pengosongan 0,25 jam. Jadi total siklusnya adalah 3 jam. Ya, total siklusnya 3 jam. Kapasitas produksi reaktor batch ini adalah 3.000 ton per tahun. 3.000 ton per tahun. Nah, kalau kita rancang setahun itu ada 365 hari ya. Operasi waktu aktifnya ya, aktif beroperasi 330. Sisanya untuk shutdown maintenance ya. Nah, ini aktif operasi 330 hari per year, per tahun. Maka laju produksinya kita
convert dari ton per tahun menjadi kilogram per jam. Nah, jadi kilogram per jam kan nggak sulit ya. Ini 330 ya. 330 D per year. Ini saya discharge dulu. Sorry ini supaya Anda tolong diganti ya, ini 330. Terlalu besar. Nah, segitu. Nah, setelah dikonvert, akhirnya kita punya laju alir produksi 378,8 kg per jam. Nah, 1 kg daripada umpan itu menghasilkan 0,8 produk utama. Berarti ini kita buat over design ya. Jika 1 kg umpan itu hanya menghasilkan produk utama 0,8. Maka kapasitas reaktornya adalah, nah ini satuan batch ya, 1420,5 kg ya. Satuan batch tanpa ini ya, bukan satuan aliran ya. Kalau ini per jam, ini aliran massa. Nah, yang ini batch. Kapasitasnya 1420,5 kg. Nah, kira-kira dengan siklus 3 jam untuk produksi 330 hari per tahun, itu kapasitas reaktornya adalah 1420,5 kg. Nah, ini kalau kita buat gancat dalam waktu 3 jam, ini batch pertama ya. Lanjut batch kedua ya. Isi reaksi kosong gitu ya. Ini ya, jadi pengisian, reaksi, pengosongan, pengisian, reaksi, pengosongan, pengisian, reaksi, pengosongan. Nah, ini masih digunakan untuk satu jenis produk ya, satu jenis produk. Nah, kalau misalkan nanti kita gunakan reaktor yang sama tapi tujuannya untuk produk yang lain, bisa juga. Bisa. Tapi setelah pengosongan itu ada pencucian, cleaning ya, supaya apa? Bisa
steril ya, tidak ada kontaminan yang dapat mengganggu reaksi yang produk lain gitu ya. Ini single step dengan 3 reaktor paralel. Ya, single step dengan 3 reaktor paralel. Anda lihat 3 reaktor paralel dioperasikan secara bersamaan. Berarti ini kapasitasnya kan jadi kalau misalkan masing-masing reaktor tadi kapasitasnya 3000 ton per tahun, ini jadi 9000 ya. Tapi kalau dibagi 3, 3000 dibagi 3 ya 1000, 1000, 1000 gitu ya. Ini ada selang waktunya. Ini nunggu lama ya. Operasi. Ya, jadi ini selesai. Maka reaksi kedua reaktor 1 selesai, maka reaktor kedua mulai reaksi ini. Jadi ada overlap di sini ya. Lalu reaktor ketiga. Nah, kalau ada 3 reaktor begini selama sekian waktu ini ya, istirahat ya, dead zone ini, dead time. Ya, jadi istirahat reaktor pertama ini juga ya istirahat, ini juga. Ini single step with 3 parallel reactors. Schedule ya, tata waktu produksi untuk single product. Perhatikan Gantt untuk proses dengan 3 tahap ya. Tahap A, B, C. Ada step A, step B, step C. Proses dengan 3 tahap. Tahap A, B, dan C. Ya, tahap A, B, dan C. Kalau kita lihat yang A ini sequence ya, urut. Schedule produksinya urut ya, sequence. Nunggu sampai step ABC selesai baru lanjut ke step ABC berikutnya. Jadi total siklusnya 20 jam. 20 jam. 20 jam, lama ya. Maka dibuat ada step yang dibuat 2 unit diparalelkan, atau bisa juga dibuat overlapping
ya. Nah, kita lihat yang overlapping dulu. Ini overlapping. Dari 20 jam dengan overlapping ya. Tanpa overlapping ini 20 jam, maka dengan overlapping bisa turun jadi 10 jam. Nah, lumayan kan? Kita lihat. Ya, awalnya step A 10 jam. Step A 10 jam, langsung lanjut dengan step B dan C. Nah, selama step B dan C ini berlangsung, step A juga berlangsung. Jadi overlapping ya. Jadi step A itu seakan-akan continue ya, step A itu. Nyambung terus. Ya kan? Maka inilah overlapping schedule yang bisa menurunkan, mengurangi siklus ya, waktu siklus dari 20 menjadi 10 ya, separuhnya sendiri. Nah, selain dengan overlapping, bisa juga dengan cara membuat salah satu unit atau beberapa unit ya, itu dibuat paralel lebih dari satu unit. Misalnya step A. Step A ini dirancang 2 unit yang dioperasikan paralel. Ya, step A coba Anda lihat yang warna kuning dulu ya. Ini 10 jam operasi. Ya kan? Lalu lanjut. Setelah 10 jam kan harus diumpankan ke B ya enggak? Ini lanjut ke B. Lanjut B selesai C. Tapi separuhnya ini A1 ya, separuhnya A1 yang kuning itu. Ini A1, ini A2 misalkan ya. Separuhnya A1, separuh waktu ya, A1. Ini A2 jalan. Berarti pada waktu kelima ini A2 jalan. Nah, setelah A2 jalan, lanjut kan? Lanjut kemana? Lanjut ke B. Nah, ini. Jadi B maupun C ini terus ya. Terus enggak berhenti. Nah, pakai kuning lagi. Ini lanjut. Kuning lagi. Nah, lanjut gini ya. Lalu lanjut biru lagi. Lanjut kuning lagi. Gitu ya. Lanjut biru lagi. Dan seterusnya, lanjut kuning lagi. Nah, paham nggak? Jadi sekali lagi ketika Anda nanti merancang pabrik, lalu Anda punya proses batch, entah reaktor, destilasi,
maka harus Anda buat schedule-nya ya, Gantt chart-nya Anda buat. Untuk yang D, ini dengan intermediate storage untuk limiting step. Nah, intermediate storage. Jadi intermediate storage ini yang putus-putus ini. Ya, yang putus-putus ini intermediate storage. Ini intermediate storage ya. Ini setelah proses A selesai, tampung di tangki intermediate, lalu lanjutkan dengan proses B dan C misalnya. Maka waktunya bisa kurang ya, 10 menjadi 10 jam juga. Intermediate storage ya. Tambahan berarti ya, tambahan alat. Oke, kita lanjutkan dengan ini penjelasan yang tadi ya, sekuensial. Awalnya 20 jam karena harus menunggu ya. Dengan sekuensial ini proses A mempunyai dead time 10 jam. Ya, waktu dead time ya 10 jam. Proses step B juga punya dead time 5 jam. Plus ini berapa nih? 10 ya berarti 15. Sedangkan C juga sama 15 totalnya. Nah, jadi ini siklus sekuensial. Siklus waktu siklusnya adalah 20 jam paling lama. Diperbaiki dengan overlapping. Ya, dengan overlapping yang step A tidak ada dead time. Step B 5 jam. 5 jam ya. Ini siklusnya jadi 10 jam. Dari 20 jadi 10 jam. Ini dengan membuat step A itu 2 unit paralel. 2 unit paralel sehingga total siklus waktunya menjadi 10 jam ya. 2 unit paralel. Semuanya tidak ada dead time ini. Lalu dengan intermediate ya, intermediate storage. Bisa menjadi 10 jam juga. Oke, sebelum ke 56 ada yang ingin ditanyakan?
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya. Production schedule for multiple products. Nah, ini sekarang produknya lebih dari satu ya. Jadi siklus waktunya termasuk pencucian ya, cleaning ya, agar bisa digunakan untuk produk yang lain. Oke, perhatikan gambar yang ini. Production schedule untuk 2 produk dengan 3 step ya. Step A, B, C ya. Jadi ada produk 1, produk 2. Anda punya produk 1. Nih, simbolnya produk 1 itu yang 1 garis ya. Ini produk 1, simbolnya 1 garis ini. Lalu produk 2 itu yang simbolnya dua line ini ya. Sedangkan produk yang putus-putus ini simbol storage. Ya, storage. Kita perhatikan yang produk 1 dulu. Ini sequence ya. Urut. Kalau sequence jelas waktu siklusnya lebih lama. Ya. Lebih lama. Kita lihat untuk produk 1, step A perlu 10, step B perlu 5 jam, dan step C perlu 5 jam. Totalnya sudah berapa? 20 kan ya? 20. Lalu dilanjut dengan produk kedua, 4 jam, 2 jam, 2 jam. Oh, seharusnya ini 28 ya, ini seharusnya ya penjumlahannya ya. Kok ini 30 ya bukunya ya. Ini saya ngambil dari Smith ya. Ini mestinya 28 ya. Ya, tolong Anda ganti itu. Ini mestinya 28. Ya, totalnya ya. 28 jam. Lanjut lagi. Ya. Lanjut lagi. 28 jam. Lalu dengan overlapping. Ya, overlapping. 10 jam, 5 jam, 5 jam. Nah, ini tidak nunggu selesai.
tidak nunggu batch step B dan C selesai. Untuk A ini bisa dimulai. Nah, ini overlapping, sehingga totalnya kira-kira 10 tambah 8 ya, 18. Oke. 18. Lalu dengan equipment hold up atau storage nih ya, yang putus-putus nanti. Setelah ini ada proses A 10 jam. Ya, A 10 jam. A selesai lanjut B. B selesai lanjut C. Nah, Anda lihat ada hold up. Jadi ini proses yang kedua kan 4 jam. 4 jam ya. Ini ada liquid hold up dulu, disimpan dulu, jadi totalnya jadi 5 jam. Ini yang warna lain ya. Ini di sini ini ada hold up. Nah, ini ada hold up sedikit ya. Ada hold up. Disimpan dulu, di store dulu, hold up. Nah, baru kemudian proses, karena kalau tidak di hold up, tidak disimpan dulu, maka step B-nya ini belum bisa digunakan untuk yang biru, karena step B masih untuk yang kuning. Kira-kira masih 1 jam lagi gitu loh. Harus di hold up ya. Jadi setelah selesai hold up, lanjut ke sini. Ini juga sama, yang ini apa, yang step B belum bisa ke C, karena proses yang C masih digunakan untuk step yang C masih digunakan untuk produk 1, nggak bisa ya, masih warna kuning itu. Maka ini ada hold up lagi ya, hold up lagi, istilahnya hold up. Nah, setelah C produk 1 selesai, baru masuk ke B ya, B diumpankan ke C gitu ya. Ini adalah dengan menggunakan equipment tambahan ya untuk hold up. Totalnya jadi sekitar berapa? 15 dengan hold up ya, 15. Nah, yang ketiga adalah intermediate storage. Ini yang simbol garis putus-putus ya, intermediate storage. Mari kita lihat ya, ini step A, lanjut step B, lanjut step C. Lalu step A begitu selesai langsung dilanjutkan tanpa istirahat ya, lanjut tapi ditampung dulu di storage. Nah, tampung dulu di sini ya, tampung dulu, baru kemudian setelah ditampung lanjut ke lanjut ke B, tampung dulu di sini, lanjut ke C gitu. Jadi ini kalau di total waktunya siklusnya 14.
jam. Ya, ini yang penjelasan yang sequence. Total waktunya adalah 28 ya. 28 hour. Ya, 28 jam. Ini ada dead time. Ya, masing-masing punya dead time ya. Ini dead time. Ini juga dead time, ini juga dead time. Nah. Lalu kita lihat yang overlapping. Untuk overlapping waktunya jadi berkurang 18 jam dari 28 menjadi 18 ya. Lumayan kan, 10 jam ya selisihnya. Ini tapi masih ada dead time. Ini juga masih ada dead time. Overlapping ini yang menggunakan equipment hold up. Nah, ini hold up. Ya, ini hold up. Ini jadi 15 jam. Nah, yang terakhir adalah storage, menggunakan storage. Ini ada storage, ya, storage. Jadi 14 jam. Nah, itu adalah 3 step untuk 2 produk ya. Proses batch yang terdiri dari 3 step digunakan untuk memproduksi 2 produk yang berbeda. Ini adalah ilustrasi untuk single product versus mix product campaigns ya. Di mana terdiri dari 2 step A dan step B. Step A ya 10 jam, kemudian 5 jam. 10 jam, 5 jam. 10 jam, 5 jam. Berarti menunggu 3 kali ya, 3 kali produk A. Produk P1 misalkan itu 3 batch. Ya, 3 kali batch. Baru kemudian dibuat P2 3 kali batch juga. Nah, secara total perlu waktu 47 jam. 10, 10, 10, 30, 45, 46, 47 ya, bener. Total span-nya 53 jam. Jadi ini kalau kita ingin memproduksikan 2 produk yang berbeda,
dengan single product campaign ya. Tapi kalau kita bisa mix, nah ini ya mix. Ini untuk produk 2 yang garis double, yang produk 1 garis tunggal. A selesai produk 1 ini ke B. Jadi total untuk produk 1 itu 15 jam. Lalu setelah produk 1 selesai, ganti B, produk 2, sorry. Ganti produk 2. Ini mix. Lalu ganti produk 1 lagi, ganti-gantian, selang-seling ya. Tidak harus nunggu 3 batch, jadi 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali gitu. Ini ya gantian. Nah, gitu ya. Lalu nah, totalnya jadi 45. Ini yang 3 kali batch langsung. 3 kali batch langsung ya. Nah, 3 kali batch langsung. Ini yang 1 per 1. Set ya kan. Lalu ganti. Nah, ganti lagi. Nah, 1 per 1. Ganti lagi. Ganti lagi. Ganti lagi gini ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke lima titik 7. Maaf Pak Dedi. Iya. Untuk pelajaran hari ini ada rekamannya di YouTube nggak ya Pak? Yang materi ini. Nah, kenapa Anda bertanya seperti itu? Karena tadi yang di depan tuh saya ada miss Pak, saya mau ngulang lagi. Gitu ya. Iya Pak. Nanti coba saya lihat hasilnya, rekamannya bagus nggak ya. Soalnya ini Oh ya. rekaman juga tergantung sinyal juga, kadang putus-putus Mbak. Tapi kalau rekaman dari saya, maksudnya rekaman dari suara saya mudah-mudahan bisa masuk. Tapi dari mahasiswa itu kadang kalau tanya jawab itu suaranya nggak bisa jernih ya, karena sinyal. Ya Pak, baik Pak. Terima Oke. kasih. Kadang kalau saya buat rekaman gitu, terus saya kasih linknya ke mahasiswa, itu yang melihat paling 1-2, yang 1-2 orang gitu aja. Beda kalau rekaman lagu gitu, nyanyi gitu, yang lihat langsung banyak gitu. Kok bisa gitu ya? Kenapa ya?
Soalnya mahasiswa suka nyanyi ya. Di sini ada penyanyi nggak ya di kelas ini? Nggak ada ya. Anissa, biasanya nama Anissa itu bisa pinter nyanyi. Enggak, Pak. Nggak salah. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Suatu saat kita harus ada selingan menyanyi gitu ya, online gitu. Ada kok ini, apa namanya, YouTube gitu kan ada iringan saja gitu, ada semacam karaoke gitu ya. Baik, saya lanjutkan mumpung masih ada waktu. Jadi nanti kita masih punya 2 kali ya pertemuan ya, 2 kali depan. Jadi Kamis dan mungkin Jumat. Kamis dan Jumat malam. Ya, itu adalah kuis. Seharusnya kalau kuis itu nggak dikasih tahu dulu ya, namanya saja kuis ya. Tapi saya baik hati, Anda saya kasih tahu dengan maksud supaya belajar. Materinya dari bab 1 sampai bab 5. Kita lanjutkan dengan ini ya. Ini sudah nampak belum ya? Rena, sudah nampak belum Rena? Sudah, Pak. Oke. Rena Putri Al-Fahri. Itu ya, Ikatan Cinta. Kalau ini Rena Putri Jayanti. Tidak ada putrinya, Oh, Pak. tidak ada ya. Oh, Tri ya. Iya. Iya. Punya nggak ada. Tapi langsung Tri Jayanti. Kamu nomor 3 ya, Mbak? Iya. Tri ya. Kakakmu Eka sama Dwi ya? Enggak, Pak. Tidak pakai kayak gitu. Oh, lah kok kamu pakai Tri? Kurang tahu juga, Pak. Waduh. Eka Jayanto, Dwi Jayanto, Tri Jayanti kan? Enggak ya, Mbak ya? Kebetulan Tidak, kamu Pak. pakai Tri aja ya. Mungkin Iya. kamu terakhir ya jadi pakai Tri. Iya, terakhir. Nah, mungkin ya. Jadi yang terakhir aja kasih Tri gitu. Oke, equipment cleaning dan transfer material. Nah, ini cleaning between product change extend the cycle times. Ya, jelas. Kalau Anda mempunyai multi produk ya, digunakan untuk produk 1 maupun produk 2, maka perlu proses cleaning. Nah, proses cleaning ini jelas extend ya, menambah waktu siklus. Karena untuk produk yang baru atau produk yang lain itu mungkin punya syarat harus steril. Nah, kalau harus steril berarti harus ada cleaning. Nah, jadi siklusnya jadi nambah ya. Misalkan ini kita punya single champagne ya, yang tadi single champagne sweet cleaning ya. Jadi ini 3 kali ya, 3 kali. Nah, setelah mau digunakan untuk
Setelah selesai produk 1 sebanyak 3 kali, maka dicuci. Cucinya perlu 2 jam. Nah, ini jelas totalnya jadi 49 jam. Jadi ketika Anda mempunyai proses cleaning, mempunyai step cleaning, maka single product champagne ini yang cenderung dipilih ya, lebih disukai. Nggak ribet lah istilahnya, nggak ribet. Kalau Anda mix one by one gitu ya, produk 1 selesai cuci, produk 2 selesai cuci lagi, produk 1 selesai cuci ya kan. Ini produk 1 selesai cuci, ya kan. Produk 2 selesai cuci lagi, produk 1 selesai cuci lagi, produk 2 selesai cuci lagi, totalnya jadi 55 jam. Maka ketika Anda punya step cleaning untuk multi produk, itu lebih disukai yang single product champagne ya. Jadi bukan mix. Nunggu 3 kali atau 4 kali ya, 2, 3, 4 kali selesai baru cuci. Setelah itu gantian untuk produk yang B. Jadi nyucinya sekali aja. Kalau gantian gitu kan nyucinya juga gantian berkali-kali ya. Maka ini waktunya lebih pendek, lebih disukai. Jadi yang ini kurang efisien ya. Selain pencucian atau cleaning, transfer time ini juga memperpanjang siklus transfer time. Memperpanjang siklusnya. Kita lihat ada step ABC ya, step ABC dengan model sequential production schedule dengan 1 hour transfer time. Transfer time. Ini 1 jam, 10, 1 jam. Transfer time itu pindah dari step A ke step B gitu ya. Pindah dari B ke C gitu ya. Itu transfer time. Nah, ini nunggu selesai baru kemudian dilanjut dengan step A, step B, step C lagi. Ini totalnya 24 jam. Ini untuk single product ya, single product. Lalu kita bisa juga dengan single product untuk transfer time kita buat overlapping begini ya. Maka waktu siklusnya bisa berkurang jadi 12 jam.
ya. Lumayan ya, separuhnya sendiri ya. Separuhnya sendiri. Oke, untuk materi kita selesai ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Andini, are you okay? Oke, Pak. Oke ya. Kaisar? Ya, Pak. Oke? Oke, Pak. Paham ya? Mengapa Anda harus membuat Gantt, Mas Kaisar? Buat ini Pak, kan kalau tadi kan ada beberapa cara. Nah, itu salah satu itu dibuat Gantt buat mempersingkat waktu cycle time, Pak. Memperpendek ya. Ya, Memperpendek cycle time agar lebih efisien. Misalnya kalau sequence menerus gitu, sequence berurutan itu perlu 24 jam, setelah di overlapkan gitu hanya perlu 12 jam, misalnya seperti itu. Ya, jadi Gantt bisa sequence, model sequence, bisa model of overlap, bisa model pakai intermediate storage ya. Semuanya untuk memperpendek waktu siklus. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kuliah PPK bab 5 selesai dan kuliah hari ini cukup. Kita ketemu hari Kamis dan Jumat untuk kuis. Ya. Kuliah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. You are welcome.